Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini saya Qaryati Puan SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 akan menjelaskan koneksi antara materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi saya sajikan dalam model refleksi 4T, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dari peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah yang pertama, mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran K. Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofi pemikiran K. Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntut murid serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak. Yang ketiga, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi K. Hajar Dewantara. Kemudian, selama mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu momen yang paling menantang bagi saya adalah yang pertama, melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran K. Hajar Dewantara. Yang kedua, mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama calon guru penggerak. Selanjutnya, untuk kaitan modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 filosofi pemikiran K. Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang terdapat pada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, menjadi pemimpin pembelajaran, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Refleksi yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seseorang yang berada di tengah padang pasir yang mencoba mencari oase. Oase itu adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi. Refleksi berikutnya adalah pembelajaran. Sebelumnya, saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan KKM nilai yang harus dicapai. Saya tidak pernah merefleksikan apa yang saya kerjakan. Saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan menjadi coach bagi guru lain, serta mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu saya memiliki rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai guru,
saya akan bersikap among atau menuntut. Artinya, saya akan mengantarkan siswa saya menuju keselamatan dan kebahagiaan sehingga mereka mencapai nilai cita-cita mereka sendiri. Yang kedua, lebih inovatif. Artinya, dalam pembelajaran saya dapat menciptakan hal-hal baru, yaitu dapat dilihat dari segi metode dan pengajaran saya, dan berani berkarya dalam meningkatkan kompetensi diri saya. Yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang reflektif, yang selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri saya tentang kelemahan dan kelebihan saya agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan. Dan yang keempat, mandiri, yaitu saya memiliki inisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri untuk melakukan perubahan-perubahan positif bagi diri saya dan lingkungan saya. Kemudian saya akan menjadi guru yang memiliki nilai kolaboratif, di mana saya harus mampu bekerja sama dalam komunitas praktisi. Dan yang terakhir, saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Demikianlah pemaparan koneksi antara materi modul 1.1 dan modul 1.2 dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bergerak Indonesia.